dari pukul 3 sore pagi, jadi jam operasional di sini dari pukul 8 hingga pukul 3, tapi kalau di area kabupaten kita yang ada di Jakarta di sekitar saya ini memang masih bisa hingga nanti pada pukul 9 malam nanti. Selain itu kalau misalkan Anda lapar ya di sini jangan khawatir, banyak jajan kemudian juga lengkap semua. Jadi kita memang masih ingin mengeksplor ya kira-kira ada apa lagi di kota tua ini. Seakan tuh nggak ada bosannya gitu masyarakat untuk menggunakan orang Baik, sepertinya kami ada gangguan sambungan. Terima kasih rekan-rekan Andi Dwinanda dari Kota Tua Jakarta dan Kanza Tamaridora dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas teman-teman. Berikutnya sejumlah lokasi wisata di Kota Bandung dipadati oleh pengunjung pada momen tahun baru ini, seperti kawasan alun-alun dan Asia Afrika yang menjadi tujuan menghabiskan waktu berlibur bersama dengan keluarga. Kawasan alun-alun Kota Bandung dipadati ribuan wisatawan pada momen Tahun Baru Kamis 1 Januari. Area taman dengan rumput sintetis menjadi area favorit pengunjung, terutama anak-anak untuk sekedar berlarian atau bermain bola bersama keluarga. Tak hanya rumput sintetis, alun-alun Bandung juga memiliki area permainan anak lengkap dengan ayunan dan seluncuran. Untuk menambah kenyamanan pengunjung, perbaikan dilakukan di sejumlah area, termasuk area pagar pembatas. Sebelum libur Natal dan Tahun Baru, Taman Alun-Alun Kota Bandung ini direvitalisasi untuk dilakukan sejumlah perbaikan dan penambahan fasilitas. Di antaranya adalah perawatan di rumput sintetis yang menjadi ikon di alun-alun, lalu juga penambahan fasilitas seperti tempat duduk yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk beristirahat setelah lelah bermain. Itu Pak. Alun-alun Bandung juga menjadi shelter atau titik keberangkatan bus wisata bandros yang juga menjadi favorit wisatawan. Dengan tiket seharga Rp20.000, wisatawan akan diajak berkeliling Bandung melewati sejumlah lokasi bersejarah. Salah satu wisatawan, Indri, mengaku sengaja memilih liburan di kawasan alun-alun bersama suami dan anaknya. Selain gratis, lokasinya yang strategis dan dekat dengan berbagai tempat wisata lain menjadi daya tarik utama dari kawasan alun-alun Bandung. Soalnya pusat kotanya Bandung kan di sini ya. Kalau kita kan dari Jogja gitu ke sini tuh pengennya langsung ke kota aja. Nanti kan di sini lebih dekat ke mana-mananya gitu, sama stasiun juga dekat kan. Ngapain aja? Kalau tadi udah mainan di rumput-rumputnya, sama udah naik busnya, bus apa namanya? Iya, bandros kayak gitu. Tadi udah muter kota-kota Bandung. Seru nggak atau gimana sih? Tak hanya alun-alun, padatan juga terlihat di kawasan Asia Afrika. Lokasi yang identik dengan bangunan bersejarah ini masih menjadi pilihan wisatawan untuk berjalan-jalan menikmati suasana kota Bandung. Tempat ini juga memiliki banyak spot menarik untuk berfoto. Karena lebih asik gitu, sama suasananya juga enak. Iya. Ya foto-foto, kuliner, sama kadang belanja gitu. Iya dekat dari mana-mana. Soalnya kan pusat kota. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru ini diperkirakan sekitar 1 juta wisatawan akan memasuki kota Bandung. Antisipasi pun dilakukan seperti adanya pos pengamanan dan kesehatan di beberapa titik untuk menjamin kenyamanan warga saat berlibur. Laisa Nisa, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat. Sebuah sedan mewah yang dikemudikan seorang wanita muda Rus. Sebelum menghilang, Siti Zainab pun dikatakan sempat menuliskan sesuatu di dinding ruang kepala. Oke, bye. Kondisi ini menjadi sinyal ke-79.
Sunderland akan menjamu Manchester City pada laga tengah pekan Premier League di Stadium of Light. Performa Sunderland selama periode libur akhir tahun 2025 memang tidak sepenuhnya meyakinkan. Mereka ditahan imbang 2 kali dari Brighton and Hove Albion dan Leeds United. Akan tetapi konsistensi di depan publik tuan rumah tetap menjadi modal kuat meski skuad The Black Cats saat ini terbilang minim akibat diterpa cedera dan ditinggal pemainnya ke Piala Afrika. Aussi, we had the deep analysis. We reviewed the game with the squad, and we had some good things. And Waalaikumsalam. Attack begins in the brain, specifically in the amygdala, where fear is processed. Bulan Desember telah tiba. Musim liburan sudah di depan mata. Ribu butir 900. I'm back. How you doing, Trench? Dan terakhir ada semut pekerja keras ini sebenarnya tuh adalah semut betina yang disteril dan bertugas ngelakuin aktivitas fisik mulai dari angkut beban makanan yang beratnya 10 sampai 50 kali lipat berat badan mereka. Bayangin tuh. Gak cuma cari makan, semut juga memperluas dan memelihara sarangnya dengan cara menggali terowongan baru dan memastikan tempat yang akan ditempati itu bersih dari sampah atau jamur yang tentunya bisa membahayakan koloni. Wih, the best banget ya, kerjaannya banyak bener. Seru kan, friend, pembahasan hewan pekerja keras ini? Nah, setelah ini masih ada loh si pekerja keras lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Terkepo-kepo. Kepo nggak sih? Waktu terus berjalan. Z 100% terbukti melembabkan. Biar kulit Isa jadi happy skin, kulit yang lebih dari lembut. Sweet Salt terbukti melembabkan. Kaliodra wangi banget. Pakai parfum apa? now swings one in. Sporting. Atau kejadian yang patut kita ya. Apakah ada? Itu semua, tanjakan Tarahan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pengemudi, terutama saat malam hari. Konon, jalan ini menjadi saksi bisu kecelakaan hebat yang menelan banyak korban jiwa. Persen untuk produk Amerika. 4 hari kemudian pada 4 April, Trump menaikkan tarif barang China. Aktivitas pada radius 13 km dari puncak
dan 500 meter dari sempadan Sungai Besuk Kobokan. Masyarakat terutama di Gunung Semeru ataupun Gimana? Bener dong. Nah, Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Fights. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Anda masih menyaksikan Spot 8 pemirsa. Untuk informasi selanjutnya adalah tentang MotoGP yang merilis kalender musim 2026 dengan 22 seri, sama seperti musim sebelumnya. Namun menghadirkan perubahan signifikan termasuk sirkuit baru di Joania, Brazil. Setelah absen 21 tahun, beberapa seri juga mengalami pergeseran waktu. Sementara MotoGP Indonesia di Mandalika tetap digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026, sama seperti musim sebelumnya. MotoGP resmi merilis jadwal balap musim 2026 dengan 22 seri, sama seperti musim 2025, namun ada sejumlah perubahan signifikan. Sirkuit baru yang masuk kalender adalah Goiânia di Brazil setelah absen 21 tahun. Race di Goiânia dijadwalkan berlangsung dari tanggal 20 hingga 22 Maret 2026 sebagai seri kedua setelah pembukaan di Buriram, Thailand. Sebagai konsekuensinya, seri di Argentina keluar dari kalender 2026 dan baru diperkirakan kembali pada 2027 di Buenos Aires. Beberapa seri juga mengalami perubahan waktu. MotoGP Inggris di Silverstone pindah dari Mei ke Agustus. Brno di Republik Ceko maju ke Juni, sehingga seri Asen Belanda digeser ke bulan Juli. MotoGP Austria di Red Bull Ring dipindahkan ke September, menjadikannya seri terakhir sebelum rangkaian balap di Asia dan Australia. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika tetap digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026, tepat setelah MotoGP Jepang seperti musim sebelumnya. Perubahan ini menunjukkan upaya penyusunan kalender yang lebih seimbang antara Eropa dan seri luar Eropa. Berita olahraga lainnya pemirsa, Los Angeles Lakers dibantai 106-128 oleh Detroit Pistons di Crypto.com Arena, tepat saat ulang tahun ke-41 LeBron James. Lakers sempat imbang di kuarter pertama, tapi Pistons langsung menguasai pertandingan dan terus memperlebar keunggulan hingga 26 poin. Los Angeles Lakers mengalami kekalahan telak 106-128 dari Detroit Pistons di Crypto.com Arena, tepat saat ulang tahun ke-41 LeBron James. Lakers sempat imbang di kuarter pertama dan 2 kali memimpin, namun Pistons langsung mengambil alih kendali di sisa pertandingan. Di kuarter ketiga, Lakers sempat memperbaiki permainan dan hampir memangkas ketertinggalan. Adalah legenda Barcelona, Xavi, serta pelatih Strasbourg. Nisha dapat keuntungan dari tim 2025. Pesawat Boeing dari Amerika. Sebuah foto di pinggir tanjakan Tarahan. Kemudian pada tahun 2020 Solvents just gets no power behind the header. Free hitter as well. Just drops off his defender. Almost looks like
Kim TV1 mengabarkan. Sayangnya, kondisi itu cuma berlangsung sebentar karena polusi udara balik naik lagi setelah kecepatan angin gak begitu kencang. Wah, lucu-lucu ya anak burungnya. Warnanya putih, imut lagi. By the way, coba perhatiin deh. Kok ada satu anak burung yang mengepak-kepakan sayapnya dan keluarin cairan dari mulutnya? Anak burung tadi adalah anak burung fulmar. Ia adalah salah satu jenis burung laut. Jadi, hidupnya banyak di lautan dan tebing-tebing di dekat pantai. Nah, kalau lihat anak fulmar, pasti menggemaskan. Tapi, jangan sekali-kali mengganggunya loh, biarpun masih piyik gini. Mereka punya senjata rahasia. Mereka akan memuntahkan pelurunya. Hah? Peluru? Cak! Lihat, itu loh yang dikeluarkan anak burung tadi. Cairan itu adalah cairan mematikan, sejenis minyak yang berbau yang berasal dari perutnya. Cairan akan membuat bulu predatornya lengket sehingga nggak bisa terbang. Bahkan, kalau predator itu mencoba mencucinya di lautan, mereka akan kehilangan kemampuan mengapung dan tenggelam. Anak fulmar ini akan mengeluarkan cairan itu ke siapa aja yang mendekat, termasuk ke induknya. Karena anak fulmar baru bisa mengenal kedua induknya setelah berusia 3 minggu. Sahabat FTV, kalau lihat ikan ini dari dekat, pasti jatuh cinta dengan mata indah dan bentuknya yang lucu, seolah-olah lagi senyumin kita ya. Tapi, jangan GR dulu disenyumin dia. Ikan buntal ini salah satu juara soal berkamuflase, alias merubah warna dia sesuai kondisi yang ada di area sekitar ikan. Tapi, yang lucu dan unik lagi, ikan ini bisa mengembang kayak balon gitu. Lucu deh, kayak bola. Makanya suka disebut juga ikan blowfish. Tapi, kalau lagi kayak balon bentuknya, berarti ia lagi menghindari serangan predator. Ikan akan mengisi perut elastis mereka dengan sejumlah besar air atau udara, kemudian membesarkan diri hingga beberapa kali ukuran normalnya. Selain kemampuan dia yang STB itu, ada lagi yang lebih berbahaya. Si buntal ini punya racun yang bisa mematikan, bahkan lebih dahsyat dari cyanida. Namanya tetrodotoxin, yaitu racun yang bisa membunuh 30 manusia dewasa dan sampai saat ini belum ada penawarnya. Tapi anehnya, di Jepang dan Korea, ikan ini menjadi suguhan makanan sangat mahal dan lezat dan disebut fugu, bahkan suka dijadikan sushi atau sashimi. Sahabat FTV, selain ikan buntal, ada juga loh yang tampilannya imut warna-warni. Tuh, cantik kan? Tapi, tunggu dulu. Ternyata, ia beracun loh. Makanya disebut katak panah beracun karena bisa membunuh manusia. Katak panah beracun tuh dapat keluarkan racun dari kulitnya yang secara tradisional digunakan sebagai ujung senjata pemburu. Emang sih terlihat menarik dan lucu ya, mana ukurannya kecil pula. Ukurannya cuma sekitar 2,5 hingga 5 cm.
Karena warna cerah katak panah beracun itu, mereka kadang-kadang dikenal sebagai permata hutan hujan. Warnanya yang cerah memperingatkan pemangsa bahwa katak itu beracun dan harus dihindari. Apalagi katak panah beracun emas. Waduh, bisa dibilang baru ini nih ada emas beracun. Bahkan, katak panah emas ini dianggap sebagai salah satu hewan paling beracun di bumi. Katak ini mengeluarkan racun kuat yang disebut batracotoksin. Racun ini adalah alkaloid steroid kuat yang mengganggu sistem saraf tubuh yang bisa menyebabkan beberapa kondisi fatal seperti kelumpuhan, bahkan gagal jantung. Kalau sahabat RTV bertemu katak ini, mendingan kabur deh. Sahabat RTV, coba perhatikan si imut satu ini nih. Gemesin banget nggak sih? Matanya besar yang membantunya melihat dalam kegelapan secara dia hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Geraknya yang slow-mo alias lambat bikin Kukang mudah dicintai siapapun yang melihatnya. Tapi bukan berarti Kukang hewan bersahabat loh. Hewan ini ternyata beracun. Makhluk soliter ini nggak segan-segan menggigit siapapun yang mendekat. Sebelum menggigit, dia akan mengangkat kedua tangannya, tapi itu bukan tanda menyerah loh. Biasanya, Kukang akan menjilat ke bawah tangannya. Emang STB nih hewan. Karena Kukang punya kelenjar di bawah tangan yang mengeluarkan minyak yang berbahaya. Nah, ketika ia menjilat bawah tangannya itu, air liur Kukang akan bercampur dengan minyak dan membentuk racun. Hal ini dilakukan untuk mengisi lekukan di dekat gigi taringnya, sehingga pada saat menggigit musuh, racun akan terinjeksi, sehingga membuat luka pada musuhnya yang sulit disembuhkan. Si imut Kukang satu-satunya hewan primata yang memiliki racun. Jadi, jangan sampai Kukang menggigit jari kita loh, karena penyembuhannya akan lambat. Sahabat RTV, kalau info berikut ini gak kalah STB-nya loh. Sahabat RTV, sebuah aksi ngegemesin juga terjadi nih antara ayah dan anak perempuannya yang masih bocil. Dalam momen itu terlihat sang ayah tengah diacukan oleh putri kecilnya. Nih pasti si ayah bikin sesuatu yang ngeselin putrinya nih. Sampai-sampai sang putri ngambek membelakangi ayahnya. Melihat buah hatinya ngambek, ayahnya pun berusaha merayu dan pengen ngajak berbicara pada anaknya. Tapi si bocil berhijab hitam itu tetep ngacuhin. Duh, gemes banget liatnya. Makin ayahnya mencoba untuk mendekat, si anak malah menjauh. Lagi-lagi sang ayah mencoba kembali mendekati. Anaknya lagi dan lagi menjauh. Ini kalau dijadiin sinetron, cocoknya judulnya apa ya? Nah, pas ayahnya minta maaf dan berjanji menuruti keinginan anaknya, baru deh anaknya pun akhirnya menoleh dan melihat sang ayah. Ini yang lulus siapa ya? Si ayah atau si anak? Video yang banyak warawiri di media sosial ini sampai ditonton 1,1 juta orang loh. Wow, STB juga nih. By the way, jangan-jangan ilmu ngambeknya si gadis cilik cantik tadi warisan dari mama ya, Dek? Kabur! Kalau anak perempuan satu ini, beda lagi gayanya. Gaya ngambeknya maksudnya. Bocil berbaju kuning ini tampak nampak sama ayahnya. Duh, kenapa sih kamu, Dek? Tampak ia menjauh menghindari ayahnya, tapi ayahnya tetap usaha nih ngebujuk sang putri. Lupa, sementara untuk yang berangkat mencapai lebih dari 39.000 penumpang. Lonjakan penumpang arus balik Nataru diprediksi akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Arus balik penumpang pada libur tahun baru mulai tampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Suasana Terminal 2 Bandara Suta mulai ramai dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Sebagian besar penumpang ini berasal dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini sejumlah kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Yogyakarta masih menjadi favorit untuk tujuan wisata. Prediksi jumlah keluar masuk penumpang di bandara terbesar di Indonesia ini akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Ya, lantas bagaimana pantauan libur tahun baru 2026 di sejumlah tempat? Telah bergabung bersama kami pemirsa Putri Lestari di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat, Felicia Belida dari kawasan Puncak Bogor, Prita Zega di Stasiun Senen, dan juga Rusdi Muslim di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Kita terlebih dahulu ke Putri Lestari di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Putri, bagaimanakah suasana tahun baru di tempat Anda? Ya baik Tiara, Vena dan juga pemirsa, di tempat saya melaporkan sekarang ini, posisi saya sekarang berada di Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat, namun posisinya memang dekat dengan Kota Lembang, Jawa Barat, di mana memang apabila bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan lampu merah, di mana turunan tersebut adalah dari Kota Lembang, Jawa Barat menuju kepada Bandung Kota. Dan dari data yang saya dapatkan, baik Vena, Tiara dan juga pemirsa, data pertanggal 31 Desember ini ada total masuk sekitar 597.867 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung dengan total keluar sebanyak 515.319 kendaraan. Di mana memang dari volume kendaraan masuk terbesar ini ada di beberapa titik. Baik Vena, Tiara dan juga pemirsa, ada di Cibiru, Ciberem, Buah Batu, Cibaduyut, dan di tempat saya melaporkan sekarang yakni di Ledeng dengan volume kendaraan masuk sebanyak 48.914 kendaraan dan kendaraan keluar sebanyak 55.647 kendaraan. Dan memang apabila bisa Anda perhatikan di layar kaca Anda, di lalu lintas sekarang memang terpantau ramai lancar, di mana memang beberapa titik yang sebenarnya mengalami kepadatan itu ada di Kota Lembang, Jawa Barat, di mana memang mereka atau masyarakat ini ingin datang ke tempat berbagai wisata yang ada di Kota Lembang. Dan juga beberapa titik keramaian terlihat sebenarnya ada di Bandung Kota, yakni di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, kemudian juga di alun-alun Kota Bandung. Ada 6 titik perlambatan, Tiara, Vena dan juga pemirsa, yakni seperti ada di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, kemudian ada di Jalan Pasteur, Jalan Cihampelas, lalu ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Jalan Ibrahim Aji, Jalan Soekarno-Hatta Buah Batu, dan juga Jalan Lengkong Besar. Dan untuk situasi dari malam hari ini memang terpantau ramai lancar dan diharapkan memang kepada para masyarakat yang ingin pergi ke Lembang untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di sini untuk diharapkan tetap berhati-hati untuk menjaga barang bawaan dan tetap untuk terus mematuhi dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan diharapkan memang kepada para masyarakat ini untuk terus berhati-hati seperti yang tadi saya bilang. Lalu untuk posko, posko dari kepolisian ini ada 19 unit dan juga ada 13 pengamanan dan 5 pelayanan. Sedangkan untuk CCTV ini ada 186 kamera terintegrasi dengan Smart City. Demikian yang dapat saya sampaikan dari lokasi tempat saya melaporkan sekarang. Kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Putri di Bandung kita beralih ke rekan kami yang ada di Bogor, Jawa Barat. Felicia, bagaimana kondisi Bogor saat ini? Ya, selamat malam Vena, Tiara dan juga pemirsa. Untuk situasi dan juga kondisi lalu lintas terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat memang terlihat ramai lancar dan sedang diberlakukan penutupan jalan atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Sehingga ini hanya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang baru dibuka. Dan memang untuk one way ini pemirsa, sistem one way ini diberlakukan secara situasional melihat jumlah volume kendaraan, baik itu yang berada di Puncak maupun kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, untuk jumlah kendaraan dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat menuju ke arah Simpang Gadok ini tercatat ada lebih dari 23.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni sebanyak lebih dari 18.000 kendaraan dan juga lebih dari 5.000 kendaraan roda 4 yang melintas dari arah Puncak menuju ke Simpang Gadok dan juga Jakarta. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah
dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini tercatat ada lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas yang juga didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni sebanyak lebih dari 16.000 kendaraan dan juga 5.000 kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Karena memang pemirsa, ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa arus lalu lintas, arus balik dari libur Natal dan juga Tahun Baru ini terjadi dari hari ini sampai nanti tanggal 4 Januari 2026. Namun jika kita lihat angka kendaraan ini dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat juga masih terbilang tinggi volume kendaraannya. Dan memang pemirsa, dari pihak kepolisian juga mengimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi dan juga bersiap-siap dengan adanya beberapa titik kemacetan yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat seperti Simpang Pasir Muncang, kemudian di Simpang Megamendung dan juga Pasar Cisarua. Dan untuk sampai saat ini pemirsa, kami mendapatkan informasi juga bahwa nantinya ini apabila volume kendaraan dari arah Puncak menuju ke Jakarta sudah cukup berkurang, baru akan diberlakukan lalu lintas normal atau dua arah, sehingga dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini dapat melewati Simpang Gadok ini. Karena memang untuk one way dari arah Puncak ke arah Jakarta ini pemirsa sudah diberlakukan sejak tadi siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga bisa kita katakan bahwa volume kendaraan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini masih sangat banyak. Demikian Vena dan juga Tiara, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Felicia melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Kita juga akan turut memantau bagaimana kemudian suasana di Stasiun Pasar Senen dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Kita lanjutkan untuk mendengarkan laporan rekan kami Rusdi Muslim langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat malam Rusdi, bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, selamat malam Penagitan, serta Tiara dan pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana baru saja maskapai AirAsia rute Jakarta Denpasar telah tiba, yang artinya memang pergerakan penumpang di Bandara Soekarno masih terus terjadi, di mana diperkirakan pada hari ini kurang lebih ada sekitar 130.000 pergerakan penumpang, baik yang datang maupun pergi. Di samping itu juga ada pergerakan pesawat yang mencapai 995 pesawat. Nah, yang menarik Penakita, di mana biasanya terjadi pergerakan penumpang yang berangkat atau yang pergi lebih mendominasi, namun di hari libur tahun baru ini pergerakan penumpang yang tiba justru lebih banyak, di mana ada sekitar 68.000 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sementara yang berangkat hanya sekitar 62.000. Nah, dapat dipastikan arus balik sudah terjadi karena memang besok ada yang sudah mulai masuk. Di samping itu juga saya sempat bertanya kepada para penumpang di mana alasan mereka kembali hari ini, karena memang di samping telah mendapatkan libur yang cukup panjang sebelumnya di momen Natal, samping itu juga memang mereka bersiap-siap akan beraktivitas kembali. Namun memang masih banyak penumpang yang masih menikmati libur Natal dan Tahun Baru, karena prediksi dari pengelola bandara puncak dari arus balik akan terjadi pada Sabtu atau tepatnya 3 dan 4 Januari. Namun begitu kita pengelola bandara meningkatkan fasilitas, di mana ada 4 posko yang didirikan, yaitu posko utama di Terminal 1B dan 123 terdapat di 3 terminal. Nah, untuk membantu meningkatkan kenyamanan serta keamanan penumpang, pengelola bandara juga mengoperasikan kendaraan secara 24 jam serta tenan-tenan toko dibuka hingga pagi hari. Hal ini guna membantu para penumpang yang tiba tengah malam nanti untuk mendapatkan transportasi ke kediaman masing-masing. Demikian Pelatihan dan Tiara. Baik, terima kasih. Terus kita bergeser ke Stasiun Senen. Zega, seperti apa suasana arus balik libur Natal di sana? Iya, suasana arus balik libur Nataru di Stasiun Pasar Senen sendiri, Vena dan juga Tiara, ini pada hari ini sendiri kembali meningkat, di mana untuk wilayah PT KAI Daup 1 Jakarta, ini penumpang yang tiba sekitar 42.478 orang, sementara juga untuk yang masih berangkat masih ada sekitar 41.278 orang. Dan seperti inilah situasinya pada malam hari ini, karena memang mendekati
menanti berakhirnya masa libur Nataru ini per hari di tanggal 1 Januari. Banyak juga yang sudah mulai kembali ke Jakarta dari kampung halamannya begitu, lebih dari 42.000 orang. Dan untuk di Pasar Senen sendiri yang berangkat hari ini pun juga masih ada 13.500 orang, dan yang tiba juga masih 14.000 orang. Sementara untuk di Gambir yang berangkat sekitar 10.000 orang dan juga yang tiba ini sekitar 9.000. Menurut saya ini salah satu bagus. Outside leaking from Russell Hilliard. It looks like we're going to go down to the judges. Will this right hand doubles up that second one, misses from stand. Russell Hilliard with the hook. Spinning back fence just before the bell. And there it is. Shoots in right on the bell, Russell Hilliard. And indeed we're going to a decision. Wow, the second one was just as good as the first one, but Stamp was much more composed inside that arm bar. This is where Stamp looks really good is these takedown attempts here, especially in the second to third. She was able to really apply some heavy hits, and then look at that arm bar. It is deep. The arm bar assassin, Aliora Rosso-Hinja, gets her signature move, and Stamp is able to defend it and then end up on top. Played it safe and rode out the rest of the match. What an entertaining rematch, Michael. Lahan persawahan milik warga. Menyikapi hal itu, aparat desa bersama petugas Taman Nasional Waikambas, TNWK, dan warga setempat berusaha menghalau agar gajah kembali masuk ke kawasan hutan. Namun naas, dalam proses penggiringan kawanan gajah liar itu, korban justru diserang seekor gajah liar hingga mengalami luka parah. Video amatir warga memperlihatkan sejumlah warga bersama petugas Babin Kamtipnas berusaha mengevakuasi korban dari area perkebunan. Korban tampak sudah tidak. Power Lunch, Selasa dan Kamis, jam 11 siang lewat 55 menit. Di CNBC Indonesia. Mengupas proyeksi kinerja perusahaan yang akan go public. Mei 2025 pendapatannya ditumbuh 48%. Dialog dengan pucuk pimpinan perusahaan. Awas, jangan tidak bisa menghalau sepenuhnya. Kepala di Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Amazon berupaya menantang para pemain besar di pasar AI. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Kompetensi yang basic ya pemanfaatan teknologi secara umum. Jangan lewatkan segmen khusus Dialog dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia.
Selamat datang di Profit CNBC Indonesia. Dapatkan strategi Jitu meraup untung dari para pelaku usaha di berbagai sektor. Kita akan dorong juga BUMD, BRUD. Serta simak berita terkini dan terlengkap seputar sektor real dan analisisnya bersama para pakar. Banyak prinsip-prinsip yang sebenarnya sangat kami tentang adalah model slavery. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Live di CNBC Indonesia. Jadilah yang tercepat mengetahui perkembangan kebijakan ekonomi, aksi korporasi, dan peristiwa terkini dari dalam dan luar negeri bersama CNBC Indonesia. Aspirasi buruh dan pekerja sudah sangat mempertimbangkan. Indonesia membuat platform digital yang disebut INA OECD untuk wadah kolaborasi digital. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia Beyond Business. Look, understand the rules. Let's keep this clear and keep it active. Give my instructions at all times. Touch gloves, one back to your corner. So here the best and right outside of one finally makes her quote. Tangi sungai dengan penumpang 4 orang. Pro LG dapat. Itu kalau mau dapat tip. Di tempat ini juga. Nah, kalau yang satu ini sih kayaknya si pemiliknya emang suka banget rebahan deh. Sampai-sampai beddnya aja ditaruh di bawah kasurnya. Pas banget deh abis mandi, langsung rebahan lagi. Aduh, emang bikin geleng-geleng. Terjang banjir bandang usai hujan deras melanda wilayah ini sejak hari kemarin. Akibat intensitas hujan Saat serangan Sriwijaya ke Tarumanegara, Raja Sriwijaya yang memimpin adalah Sri Jayanata, juga dikenal sebagai Dapunta Hyang. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sri Jayanasa memimpin ekspedisi besar untuk memperluas pengaruh Sriwijaya ke wilayah Jawa. Belum lagi faktor internal juga berperan. Ada kemungkinan kalau kerajaan ini mulai terpecah karena wilayah barat dan timur ingin memisahkan diri. Pada akhirnya, pada tahun 669, Linggawarman, raja terakhir kerajaan Tarumanegara, tutup usia. Menantunya Sri Maharaja Tarusbawa, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda, sesuai dengan kota kelahirannya, Sundapura, bekas ibu kota Tarumanegara yang sekarang adalah wilayah Bekasi. Gak disangka kerajaan Sunda ini nantinya akan menjadi besar seperti kerajaan pendahulunya, Tarumanegara. Jadi gimana sih sepak terjang Raja Tarusbawa dalam membesarkan kerajaan Sunda ini? Yuk kita ikutin terus jejak Raja Jawa. Oke sobat, sebelum menjelmanya kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Tarumanegara. Karena kerajaan Sunda dan Tarumanegara sangatlah mirip dan berhubungan. Kerajaan Sunda ini tidak akan bisa berdiri jika tidak ada Tarumanegara sebagai cikal bakal dua kerajaan besar di tanah Sunda. Nah, salah satunya kerajaan Sunda. Jadi kita balik sebentar ke kerajaan Tarumanegara ya. Kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu-Buddha ini punya lokasi yang luar biasa. Membentang dari daerah pesisir utara, melewati dataran rendah yang subur, hingga ke pegunungan di selatan. Kalau zaman sekarang, wilayahnya kira-kira meliputi Jakarta, Bogor, Karawang, Bekasi, sampai ke Cirebon.
bahkan sedikit nyenggol ke bagian selatan Jawa Barat. Jawa Barat yang kaya dengan aliran sungai jadi nadi kehidupan di kerajaan ini. Sungai Citarum misalnya, bukan cuma sekedar aliran air biasa, tapi juga jalur transportasi yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Jadi hasil bumi dari ladang di pegunungan Bogor bisa langsung diangkut ke pelabuhan di utara buat perdagangan. Tarumanegara itu paham banget pentingnya lokasi. Dengan akses ke laut di utara dan pegunungan di selatan, mereka nggak cuma jago dalam bertani, tapi juga dalam perdagangan maritim. Pesisir utara Jawa itu ini bagi Gen Z terbilang biasa saja. Tapi kalau untuk seperti saya, milenial, atau mungkin juga rekan-rekan dari baby boomer, ini menjadi suatu hal yang negatif dan harus dipertimbangkan pemirsa. Jadi ini dia pertimbangannya dan menjadi suatu hal yang jadi concern pemerintah. Sehingga memang fenomena peningkatan kerja formal dan dominasi sektor informal di angka 57,8% menunjukkan bahwa wajah ekonomi Indonesia terus bertransformasi. Pekerjaan gig mungkin menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki sektor profesional, namun kita tak boleh melupakan tantangan kesejahteraannya. Akhirnya, baik kedua sektor tersebut, kunci keberhasilan ekonomi kita terletak pada perlindungan dan peningkatan skill bagi setiap individu di dalamnya. Harga emas yang sempat mencetak rekor tertinggi di 4.530 pada akhir pekan lalu kini jatuh lebih dari 4% ke kisaran 4.350 per troy ounce. Gejolak datang dari aksi ambil untung menyusul rally panjang yang telah mendorong harga emas melonjak tajam sepanjang tahun ini. Meski terkoreksi, minat terhadap emas sebagai aset lindung nilai masih terjaga. Investor terus mencermati perkembangan geopolitik, termasuk sinyal kemajuan negosiasi damai Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, serta hubungan Amerika-Venezuela, serta ekspektasi pemangkasan suku bunga pada 2026. Anda menyaksikan Checkpoint. Setiap langkah yang kita lalui, opini yang dibangun bila ijazah sarjana UGM Jokowi palsu seakan tak mampu mengikis bukti hukum di aparat yang berpihak ke Jokowi. Kedudukan Presiden ke-7 itu di kasus ijazah kini pun ada di atas angin. Bahkan dengan posisinya, bila mau, Jokowi bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Roy Suryo CS. Sebetulnya ini masalahnya kan delik aduan, Pak. Delik aduan. Jadi kuncinya adalah Pak Jokowi. Delik aduan absolut lagi. Jadi sebetulnya peradilan ini, kasus ini diteruskan atau tidak tergantung Pak Jokowi. Jadi kalau toh di tingkat penyidikan itu nanti belum bisa dilakukan suatu rekonsiliasi misalnya gitu, mungkin di penuntutan juga bisa, di persidangan juga bisa. Jadi pada setiap saat ini kuncinya ada Pak Jokowi. Karena deliknya adalah delik aduan absolut, diteruskan atau tidak tergantung pada Pak Jokowi. Secara pribadi, Jokowi membuka pintu maaf bagi semua pihak yang dinilainya telah menabur fitnah. Tapi belas kasihnya itu tidak akan mengintervensi kasus hukum yang berjalan. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya dia berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan. Bahkan bila maaf itu terucap, ada 3 nama yang tak akan diberi oleh Jokowi. The fresh morning breeze takes me to a unique kampung or village of the Bajo tribe, at the Sambela village to be exact, or which is known today as Samabahari. Here, I was greeted di Kanal TVRI Nasional. true descendant of the Bajo tribe. Ini saya takut kalau untuk ada
The way that she approaches the media is really, it's almost like she expected to walk through this tournament. So he had. So confident, was it overconfident? Has she underestimated the result? Tuntas pada tahun 2026 mendatang. Ya, target kita adalah bagaimana 82,9 juta dapat dipenuhi. Dan saya perkirakan bulan-bulan Maret semua SPG selesai sehingga kita akan mulai melayani total 5 manfaat yang Mei. Melibatkan mangu Bocah kacato sang diukur kadang pendewa anggiro anglampai nglampur kawula pusparipurna saengga lajeng dumunung wonten nagari Wirata. Rikala semanten Tandawati ugi manunggal wonten nagari Wirata. Kapara ing mangke lajeng damel dita nalindring Pancala Prabu Dipata ingkang pinangka dita kaping kalih bandine digarigar tanpa karya wekasan damel duta ingkang pungkasan Tandawati Prabu Bathara Kresna. Nadyan Tandawati ingkang pinangka duta ingkang pungkasan Prabu Duryudana tetep wangkot boten kepal minangkani punapa ingkang dados panuwunipun Kadang Pandhawa saknalika Bratayuda dados Madana sumubang Jaruna katinetraning Prabu sabdaning kukira Rengkaning kanikara sageter kinidungan ingkung Lerusing pini ponco pini ponco Brayata Yuda wis dumadi 18 dinten Tri Kalenggan Kriga. Katemben sernanipun Raden Gatotkaca kang pinangka saking Jayapura lenggih ingkang dumunung wonten Pakuwon Randu Gumbala.
Yamin taloko kaki langit mambang tanpa sulan upamaneko Lintang Toyo Kusumoyo Sumawut Kang Mas Orkudoro Bu inggih sampun tansah mambeng sungkawa rapet menggalaken senalipun utawi sedanipun yuga kula pun Gatotkaca inggih Yayi jalaran menawi kalajeng kangge pamembeng sungkawa ingkang kula siji menawi ngantos lena ing kapraitan jalaran kalenggan punika wonten saklebeting bebaya tasih wonten saklebeting perang ageng perang Bratayuda Jaya Binangun kula siji menawi Yayi lena ing kapraitan Yayi dene Bapak urip menika Yayi saking petangan kula menika arep Bathara kang akale jagat tentu Yayi sampun prisa perkawis numing pati kakang itu Yayi nanging angge kebutuhan gempal disungki angge Gatotkaca menika ingkang dindan lah senajan Gatotkaca nyatanipun terus cinipun pekaten Yayi inggih pramila Yayi Werkudara sampun dipun menepaken raosipun dipun weningaken penggalihipun monggo lajeng menggalih sanesipun sedanipun Sunan Gatotkaca monggo sak lajenge lajeng dawuh kemawon dhateng Yayi Setyaki menapa kula lajeng tumindak ingkang kados pundi ngaten Udawa kakangku nah ngaten lajeng ngendika ngaten ya bener kang dadi ngendikamu Udawa kakangku pati urip iku muhung Bathara kang akali jagat nanging atiku durung bisa lega lamun aku durung bisa bupati gawe bupati namun ora timbang lawan dobote patine Gatot anakku dan itu dipenggalih kali lumampah inggih ya menapa Kang Mas sampun lajeng kalajeng anggenipun sungkawa kala mungsu lajeng gegujengan boten menapa-menapa kaliyan Kang Rayi iya undeng adikku aku mung kari manut Andi Bima Gunasiyaka Sudibya Sawara-wara Sekito Denyawawan Patiko Dian Werkudara Raden Setyaki Patih Udawa kecap kaca itu ingkang lenggah sira gilek langkung inggil papanipun tinimbang Pakuwon Randu Bunggala ingkang dumunung ing Wiku Sadra Banjar Jumut Raden Dursasana cipta renggangipun Lengang
lengeng. Keterangane nek wong menang iki ora kaya wong menang. Lungguh kedangkrang disibuk ora diadine para kadang sentanane. Wah, muncar. Atau PRT. Programnya melibatkan 7 perguruan tinggi unggulan nasional mulai dari Universitas Indonesia, IPB, UGM, UNDIP, UNPAD, dan juga ITS. Masing-masing kampus menginginkan guru besar, dosen, peneliti,